Harusnya kalau melihat dari Persib juara Liga 1 tahun ini ya ada Back to back bahkan. ya bahkan back to back harusnya ada apresiasi lah. Ya. Karena ini masih 32 pemain belum dikerucutkan. Nanti akan diseleksi lagi ya. Betul. Entah 23 entah 26. Ya. At least ada pemain Persib lah 1 atau 2 orang. Nah, Beckham oke. lah, sepakat Beckham ya. Ya. Karena Beckham juga selain bagus, tapi juga direct representatif dari tim yang Juara. jadi juara gitu ya. Benar-benar. Oke. Pasti gue berharap dengan Marcelino terutama ya, ketika dia dapat kesempatan di Oxford ini, mungkin musim depan kalau misalnya dia stuck, gue berharap ya dia dipinjemin ke klub lain dulu. Katanya sih mau ke Belanda ya? Lebih bagus. Wih, seger-seger banget nih. Yang satu habis facial, yang satu habis laser. Dan satu habis, Luar biasa. Ini bukan seger karena dipanggil timnas ya. TC di Bali. Nggak dipanggil. Oh, dipanggil. Ya makanya bisa santai lah kalau Ya. begitu. Garuda Calling, 32 pemain dipanggil. Ada yang jadi sorotan? Siapa dulu nih? Bebas. Ya. Kalau sorotan mungkin juara Liga nggak ada panggilan ya. Oke, Paling Persib. itu. Jadi kalau melihat tidak ada pemain Persib Bandung dipanggil timnas ini mungkin jadi berita. Ya. Tapi sebetulnya kalau melihat dari liga kita yang selalu berganti pemain tiap tahun, Ya. mungkin ini bukan masalah besar sebetulnya. Oke. Karena pemain asing juga banyak. Jadi kalau Persib nggak menyumbangkan pemain, mungkin pemain lokalnya kurang. Oh. Jadi iya. bukan jadi no big deal. Tapi seharusnya kalau melihat dari Persib juara Liga 1 tahun ini ya ada Back to back bahkan. ya bahkan back to back harusnya ada apresiasi lah. Ya. Karena ini masih 32 pemain belum dikerucutkan. Nanti akan diseleksi lagi ya. Betul. Entah 23 entah 26. Ya. At least ada pemain Persib lah 1 atau 2 orang. Ya. Oke, itu dari tim yang jadi pemuncak klasemen atau jadi juara liga. Ya. Tidak ada pemain yang dipanggil. Terus yang lainnya? Kalau pemain yang dipanggil lain mungkin kembalinya Stefano Lillipali. Oke. Meskipun penampilannya sudah tidak bagus. Dan usia seperti sudah- beberapa tahun lalu dan Borneo pun tidak di top 3 atau Ya. top 4. Kan Bapak juga gitu, semakin jadi semakin tua. Tua-tua keladi. Beda itu. jadi menurut gue itu paling beberapa pemain baru ya Ya. yang dipanggil kembali. Reza gitu ya. Ya itu sepertinya menarik. Tapi kalau melihat dari materi pemain yang ada, kita akan melihat 1 sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan tidak akan banyak perubahan. Oh. Yang akan dipilih 26 nanti pasti akan itu aja. Itu juga. Itu Karena tadi. memang kembali liga kita tidak menghasilkan pemain bagus. Oh, oke. Jadi kalau saat ini mau cari pemain baru nggak bisa lah. Gila loh, liga kita tidak menghasilkan pemain bagus. Iya. Bener nggak? Rizky Ridho Lu setuju nggak? ada. Rizky Ya. Ridho ada. Maksudnya belum ada lagi Betul, muncul. pemain lokal baru. Iya, pemain lokal baru Ya. yang memang Artinya bisa. ini kerangkanya udah kebentuk nih ya. Iya, Ya. kalau kerangka sih sudah kebentuk sejak zaman Ya, STY. ya. Ya. Sebenarnya, tapi kan ini tinggal melengkapi, apalagi ditambah pemain baru ya, yang memang agak mengejutkan lagi selain tadi yang sudah disebutin sama Bung Tio sendiri, ya Elkan Bagot yang nggak dipanggil. Yang Ya. diharap-harapin sama netizen, sama pecinta sepak bola, dia bisa balik ke timnas, apalagi katanya udah ada di Bali, ternyata nggak. Nah ini masuk sebenarnya dalam daftar dia masuk. udah dipanggil apa gimana sih? Udah ke Bali tapi kok nggak Ya ada mungkin dia namanya? emang liburan sendiri atau Oh. memang dia tidak masuk ke tim ini tapi mungkin bisa diproyeksikan ke tim U23 nanti. Karena usianya masih 22 tahun tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan Ya. nanti di regulasinya dia masih bisa masuk, kemungkinan besar bisa jadi dia dimasukin ke situ. Oh, ke oke. tim U23 Gerard Vandenberg untuk Ya, ya. persiapan kualifikasi kalau nggak salah. Hmm. Kualifikasi atau enggak Piala AFF U23 nanti. Ya. Saat kita jadi tuan rumah. Ya. Untuk persiapan itu. Tapi yang pasti tidak masuknya Elkan Bagot ini kalau gue ngelihat memang kayaknya tidak masuk dalam gaya permainan skema dari Patrick Kluivert. Apalagi dia udah punya tipe back yang gaya mainnya hampir sama Oh. kayak Elkan Bagot. Kan banyak yang bilang ya Elkan Bagot lebih sering banyak mainnya dibandingkan misalnya Justin Hapner di tim Yeah. utama gitu. Yeah. Tapi Justin Hapner ini gaya mainnya beda. Dia lebih keras ya, lebih garang ibaratnya. Kalau ini kan lebih agak stylish nih sebagai back tengah. Oke. Kalau Elkan Bagot gitu. Iya. Kalau nggak bagus sudah ada 2 alasan ya. Either dulu gue pernah dengar dia merasa susah juga gue bersaing. Iya. Karena posisi itu udah cukup Banyak. banyak. Ya, apalagi sekarang ya. Betul, apalagi kata Rais. Rais lebih bagus dia masuk ke U23. Itu akan lebih bermanfaat sebetulnya. Oke. Untuk U23 karena untuk senior saat ini di center back penuh. Oh. Nah, kembali ke tadi pernyataan gua, liga kita tidak bisa menghasilkan pemain bagus. Karena apa? Karena operator liganya nggak bagus. Oh. Jadi liga kita nggak bermutu. Nggak bagusnya gimana operatornya? Ya banyak hal-hal lah. Kita lihat sekali 5 aspek profesional klub diabaikan. Verifikasi karena teman bolehlah.
Oh, Musafir bolehlah. Oke. Sampai kapan? iya, iya, Gaji masih telat, iya. ekonomi tim belum bagus. Oke, oke. Sekarang banyak hal, tapi tidak dirubah gitu. Oke. Erick Thohir merubah timnas. Oke, gue setuju. Iya. Top, Oke. the best ketua umum. PT Liganya Iya. ada perubahan. Jadi ini yang muaranya kita bagaimana mencetak pemain di kompetisi domestik yang bagus untuk Betul. masuk ke timnas gitu ya. Karena kan pada akhirnya kalau liga yang bagus kan timnasnya Benar. bagus dong. Iya, iya. Ini sekarang enggak. Pemain liga kita 80% main di luar negeri. Ya, Sekarang mention siapa pemain Liga 1 yang akan masuk ke starting 11. starting 11. Rizky Tidak Ridho akan doang. banyak, paling Rizky Ridho. Kalaupun Yakob Sayuri masuk dan Stefano Lillipali itu karena beberapa pemain andalan kan lagi cedera. Betul. Iya. Atau akumulasi. Atau mungkin Atau Kambuaya akumulasi. juga ya. Ya Kambuaya kan biasanya kan sebagai pemain pengganti. Agak sulit juga dia untuk menggeser kalau misalkan nanti ya head to headnya dengan Tom Haya ataupun Joey Pelpesi gitu. Ya. Akan agak sulit juga gitu untuk Ricky betul. Kambuaya. Ya, 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 ya. Ya ini berandai-andai aja deh. Ya, ya. Kalau misalnya pada punya kesempatan nih untuk bisa majuin nama satu nama gitu. Siapa sih yang sebenarnya perlu dipanggil? Beckham lah. Beckham Persib Putra. berarti ya. Ya Beckham sepakat gua Beckham bisa dipanggil gitu. Kalau Adam Alis kan karena di posisi tengah itu udah penuh ya. Ya. Dengan kualitas yang dia miliki Adam Alis sebenarnya cukup layak lah dia Ya. untuk dapat kesempatan. Ya. Selain itu gua ngelihat ada pemain muda dari Persija atau enggak Wahyu Pras. Wahyu Pras back di Maluku United, kemudian Rehan Hanan itu harus dapat kesempatan. Persija ya? Tapi dia kan memang harusnya ya di U23 dulu lah. Ya. Biarkan dia matang dengan sendirinya nanti dalam prosesnya nanti kita berharap dia menjadi salah satu pemain muda andalan masa depan di timnas. Ya, oke. Beckham lah. Sepakat Beckham ya. Ya, Ya, Beckham. ya, ya. Karena Beckham juga selain bagus, tapi juga direct representatif dari tim yang Juara. jadi juara gitu ya. Benar-benar. Oke. Nah, ini juga menarik karena sudah di akhir kompetisi di liga-liga Eropa, udah masuk bursa transfer. Ada beberapa pemain Indonesia yang abroad dan kontraknya pada habis nih. Rata-rata kan tanggal 30 Juni ya. Iya, Tanggal 30 Juni dan mungkin sebagian udah pada dapat klub ya. Ada juga yang masih gantung nih, entah ke masih Eropa atau ASEAN atau mungkin tim-tim klub-klub di Indonesia. Shen Patinama ke Buriram, itu udah fix belum sih? Belum. Tapi kayaknya sih hampir pasti ya. Hampir pasti ya, kayaknya hampir pasti dia ke Buriram dan itu hal yang bagus ya buat Sen kalaupun ke Asia Tenggara misalnya biar lebih dekat ke Indonesia ya mainnya di Thailand. Apalagi Buriram juga kan musim depan juga masih bermain di Liga Champions Asia, Betul, elit mereka ya. juara Ya. dan semalam juga baru aja juara ASEAN Club Championship. Ya tentunya ini menjadi hal yang bagus kalau dia bermainnya di Thailand Ya. kalaupun di Asia. Ya, tapi kan katanya tadinya mau diambil sama Bayangkara ya. Janganlah. Kalau Jangan nggak ditumpuk-tumpuk dapet di Liga klub- Indonesia. Jadi Bayangkara itu kan kalau ada pemain abroad yang tidak banyak dapat kesempatan bermain, Iya. dia siap menampung. Siap, benar. Dananya kuat loh itu. Ya, ya, ya. ya. Tapi gue menjadi orang yang pertama nolak. Karena apa? Gue lihat kualitas liga kita tuh masih buruk. Oke. Sekarang peringkat 25 di bawah Kamboja juga. Jadi mendingan main di liga luar deh Ya, gitu ya. Karena dia kan percepatan nih. Ya. Proses percepatan untuk Ya. timnas. Jadi kita harus dukung mereka main di Eropa atau di Liga Asia. Ya. Yang at least di atas kita. Thailand, Jepang, Oh, oke. Korea oke lah. Ya, ya, ya. Untuk menjaga competitiveness dari Betul. Ya, sekarang lihat aja Jordi Amat seperti apa setelah dia main di Malaysia. di Ya. CDT. Iya, karena di liganya sendiri nggak ada lawan kan. Iya, iya. Jadi ya udah paling superior sendiri dan persaingan di timnya itu kan ketika dia bermain di AFC Champions ACL League Elite. Elite. Ya. Ya, ini tentunya yang menjadi sorotan juga ya. Jordi Iya. Amat malah justru agak menurun nih. Terlepas dari usianya memang sudah senior, tapi performanya menurun. Bahkan di timnya sendiri agak mulai tersingkir di Jordi Amat gitu Ya. di JDT. Ini kadang gue suka sedih loh kalau misalnya ngomongin JDT main di ACL Elite gitu. Iya, ACL. Kapan tim kita ada yang di Elite gitu. Karena Iya masih udah lama tua. banget ya. Iya. Udah lama banget kita nggak di level tinggi itu. Iya, Kompetisi antar klub Asia. Tapi dengan adanya pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang main di Eropa, terus kan kayak Thailand nih, Buriram ngambil Sen Patinama dengan kuota pemain ASEAN. Ini kan secara nggak langsung menguntungkan mereka juga dong. Iya benar. Betul. Yang nggak perlu ngambil kuota asingnya gitu. Jadi Iya. jatah ASEAN aja dari Indonesia, tapi pemain asing gitu kan. Bener, tambah ya Atau main kayak Eropa. misalnya Ramadan Sananta ke klub Brunei Ya. yang main di Liga Malaysia gitu. Ya. Ini Ya. juga menjadi sebuah kaget juga gua ketika Ramadan Sananta akhirnya memilih untuk untungnya si klub Brunei ini main di Liga Malaysia. Tahun lalu di Ya. Singapura ya. Iya, bukan. Iya, tahun lalu di Singapura. Ya. Singapura sendiri sebenarnya kompetisinya lebih tinggi loh, Iya. secara peringkat Ya. gitu. Ya. Karena kemarin Lion City Sailor kan sampai ke final ACL 2. Ya. Ya tentunya sebenarnya ya kalau lebih ngomong kompetitif, lebih kompetitif di Malaysia sih sebenarnya. Tom Hay
Almere City degradasi ya? Degradasi. Dan Tom Hayes sendiri kontraknya juga habis bulan Juni ya. Dia mau kemana nih? Kayaknya tetap di Belanda deh. Belanda. Kayaknya tetap di Belanda. Kalau mereka harusnya main di Eropa, tetap Eropa ya. Eropa. Kalau nggak At di least Belanda, Belgia, Portugal, ya klub di sekitaran itu ya. Atau enggak Turki gitu. Ya kayaknya sekitaran itulah harusnya Eropanya. Kalau Almere City-nya nggak mungkin perpanjang ya? Siapa tahu memang masih butuh Tom Hayes gitu. Kalau di Erste Divisi kayaknya kurang. Kayaknya harusnya Tom Hayes tetap Tom Hayes jangan mau ya. Eredivisie. Harus pilih levelnya tim lain level ya. atas. Di mana kira-kira? Kalau misalnya Eredivisie? Ya nggak tahu ya, yang pasti dia akan tampil tetap di kasta tertinggi Liga Belanda. Kalau nggak main di Liga Belgia oke lah. Liga Belgia masih oke ya. Cuma memang ini semoga saja ya oleh Romeni sama Marcelino nggak main di Liga Inggris lagi. Karena menurut gue nggak dapat impactnya nggak bagus juga karena jarang main. Terus mereka kasta kedua, tapi emang jarang bermain. Jadi kalau mau mereka main di... Dia cuma 14 menit kalau salah ya Marceng ya. Iya, kalau Marcelino kan pertandingan terakhir. Oleh Romeni masih mending. Masih dapat lebih banyak dan masih jadi pilihan lah dari pelatihnya Oxford gitu. Tapi yang pasti gue berharap dengan Marcelino terutama ya, ketika dia dapat kesempatan di Oxford ini, mungkin musim depan kalau misalnya dia stuck, gue berharap ya dia dipinjemin ke klub lain dulu. Katanya sih mau ke Belanda ya? Lebih bagus. Marceng ya? Ya mudah-mudahan kalau bisa di Belanda bisa lebih bersaing ataupun bisa dapetin tempat di tim utama, kesempatan bermain lebih banyak, ya ambil aja dulu. Benar-benar, ini memang harus dapat klub lain di Eropa karena nih anak secara mental dia juga seneng banget kan main di Eropa. Pasti. Kita main di Eropa itu tantangannya culture, makanan, suhu, cuaca segala macam. Gak semua pemain lokal tuh bisa berdamai dengan itu loh. Betul. Dan ketika ada pemain yang begitu ya harusnya dukung ya. Dan mudah-mudahan Marceng juga dapat klub ya di Belanda. Di Belanda mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak ya. Ya betul. Beda zaman dulu kan Bima Sakti, Kurniawan, masalahnya mereka nggak bisa melawan itu. Yang lo sebutkan semua tadi. Nah Marcelino bisa. Adaptasinya bagus. Penting juga. Oke. Justin Hubner dari Wolves. Ini juga sama ya, berat ya, udah dipinjemin. Iya benar. Katanya kan kalau nggak ke Oxford ya bakal ke Asia Tenggara ya. Ya gue sih berharap kalaupun di Oxford nanti dia menjadi salah satu pilihan untuk di lini pertahanan. Jangan seperti Marcelino. Kalaupun nanti misalnya akan bermain di Indonesia, jangan dulu deh, jangan di Indonesia deh. Gue pilihannya jangan di Indonesia. Mungkin ngikutin jejak Saint Patinama di Thailand itu lebih oke buat gue gitu ya. Ya, kalau ke Jepang mungkin dia akan berat lagi karena kan kemarin dia juga agak sulit untuk bersaing mendapatkan tempat di tim utama di Cerezo Osaka gitu loh. Jadi yang pasti kalaupun ke Asia minimal Asia Tenggara ya tetap harusnya ke Thailand sih kalau gue mikir. Iya.